warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sutarmadi CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Budaya positif yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh seluruh warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif dikembangkan di kelas dan lingkungan sekolah. Tujuan: 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di sekolah. Berikutnya tolak ukur. Yang pertama, peserta didik mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam pembelajaran dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikutnya aksi nyata budaya positif. Yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Berikut ini adalah proses membuat kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Triyono tadi berkaitan dengan materi CGP, salah satunya terkait dengan budaya positif. Yakni kalau tadi sudah disampaikan Bapak Triyono menyampaikan tentang keyakinan kelas, yakni hal-hal yang sudah disepakati dalam kelas tersebut, kemudian ketika ada kemudian siswa yang melanggar, maka kemudian ada konsekuensi yang harus diterima dari siswa tersebut. Nah, di pembahasan yang terakhir sebelumnya sebenarnya ada materi yang rencananya kemarin mau disampaikan Pak Parno, tapi kemudian berhalangan. Maka lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, kemudian apa itu segitiga restitusi? Saya coba tampilkan slide-nya. Ya, saya terangkan saja ya, tidak muncul. Segitiga restitusi itu ada, ini mengadopsi dari pakar pendidikan berdasarkan dari Amerika Serikat, namanya Diane Boston. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada suatu problem atau masalah atau pelanggaran, maka yang pertama dilakukan oleh guru itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah diterangkan Pak Triyono tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya adalah mengubah identitas anak dari yang sebelumnya merasa gagal atau melakukan tindakan yang salah, kemudian mengubah mindset menjadi berhasil atau sukses. Contohnya ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian guru ini menanyakan kepada anak tersebut atau siswa tersebut dengan
sesuatu kalimat, diantaranya dicontohkan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya ketika ada kesalahan yang dibuat oleh siswa, kemudian siswa ini secara psikologis kemudian dibangkitkan atau dikuatkan dengan mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini langkah yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu maksudnya adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu sebenarnya memiliki tujuan, yang artinya setiap apa yang kemudian dilakukan, baik itu sesuatu yang benar atau yang salah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa tersebut atau manusia tersebut. Nah, contoh kalimat ketika kita menghadapi persoalan atau pelanggaran siswa, itu guru kemudian menyampaikan, misalnya kamu melakukan itu pastinya punya alasan tertentu, gitu. Jadi ada semacam mengapa melakukan tindakan seperti itu, gitu. Validasi dari yang guru sampaikan ke siswanya. Itu langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah dari perilaku atau tindakan siswa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan yang sudah dijelaskan Pak Triono tadi, bahwa di dalam kelas itu sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ketika melanggar, maka kemudian siswa ini direfleksi bagaimana kemudian tindakan selanjutnya ketika melanggar sebuah kesepakatan yang sudah dibuat dalam kelas tersebut. Jadi misalkan kalimat yang diberikan itu adalah kira-kira nilai apa yang kamu langgar dari perilaku yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut ketika siswa melakukan sebuah kesalahan. Jadi seorang guru ketika menghadapi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka kemudian dari teori tadi disampaikan ada 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan dengan mengatakan tidak ada kemudian orang yang sempurna, setiap orang pernah salah. Kemudian menanyakan mengapa itu kemudian dilakukan, alasannya seperti apa, itu misalkan terlambat atau misalkan tertidur di ruang ketika pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu meyakinkan atau menanyakan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat. Makanya biasanya kesepakatan kelas ini dibuat di awal supaya kemudian ketika ada pelanggaran dari siswa kemudian kita bisa cross-check kembali atau merefleksi. Nah, harapan dari segitiga institusi ini yang dikembangkan oleh Ryan Gosen tadi, di antaranya adalah satu, murid bisa kemudian menjadi kuat secara pribadi. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid menyelesaikan persoalannya sendiri. Jadi ketika siswa tadi misalnya terlambat, kemudian diajak dialog seperti apa pencegahan antisipasi supaya siswa dengan bangun lebih pagi, ketika menginterogasi siswa itu, kemudian di sana berdialog, kemudian ada solusi tidak melihat siswa merasa dipojokkan atau disalahkan. Dan yang ketiga yakni siswa atau murid tidak bisa diri dan bisa. Itu di antara 3 institusi dari sejak saya seniornya di terima kasih. Bapak Ibu, sudah. Udah deh kok. Baik, cukup. Terima kasih seniornya di terima kasih. Bapak Ibu, sudah. Udah deh kok. Baik, cukup. Terima kasih. Banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Terima kasih. Banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.